Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Di hari Minggu ini saya mau mengajak saudara semua untuk beribadah online bersama. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh fokus memuji dan menyembah Dia. Dan pastikan kita berpakaian yang rapi dan sopan. Dan ajak keluarga yang ada di rumah untuk boleh ikut bergabung dalam ibadah online ini. Dan jangan lupa matikan suara nada dering HP Anda supaya kita dapat terus fokus selama ibadah berlangsung. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali lagi kita dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Biarlah dimanapun kita berada kita boleh fokus. Dan pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Terima
dapat boleh berbuah dalam hati kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah bertugas dan melayani. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Untuk itu saya mau mengajak saudara semua untuk kita boleh menyiapkan Alkitab kita ataupun gadget yang ada Alkitab di dalamnya. Dan mari kita angkat Alkitab kita dan mengucapkan Bible prophetic secara bersama-sama. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan kembali. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, di mana kami diberikan kesempatan yang baru untuk bisa belajar firman-Mu. Ajar kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami, setiap firman yang kami dengar biar menjadi rema dalam hidup kami, dan kami dapat memperbaiki kehidupan kami melalui firman-Mu Tuhan yang kami pelajari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan diambil dari Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Maksud firman Tuhan pada hari ini adalah memberikan gambaran bagaimana kita dapat mengalami cinta Tuhan yang dahsyat. Tujuannya melalui firman Tuhan yang akan saya sampaikan, kita akan bisa membalas cintanya Tuhan dengan lebih maksimal. Kita juga bisa mentransfer kasih Tuhan buat orang lain. Kita akan berjuang tetap setia dalam cinta Tuhan. Ada beberapa hal yang penting sehubungan dengan ayat yang tadi kita baca. Yang pertama adalah cinta membutuhkan kepastian. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Kata meterai atau cap juga tanda, merupakan sesuatu yang sah di atas suatu perjanjian secara hukum. Ini memberikan bukti bahwa surat ini mengandung kuasa yang tak dapat digugat oleh siapapun. Hati tidak dapat berdusta. Fungsi meterai di sini adalah kesepakatan. Meterai dalam perjanjian lama merupakan tanda milik orang yang memberikan tanda itu. Sesuatu yang dihargai dan bukti dari pengenalan. Meterai dari bahasa aslinya itu katam. Dalam bahasa Inggris dikatakan to the complete, to finish, to bring to end it. Kiasan meterai dipakai seperti kalung dekat sekali ke jantung, dan gelang tangan yang merupakan lambang dari sesuatu yang amat dikasihi. Bapak Ibu terkasih dan saudara-saudara semua, di dalam ayat ini penulis ingin bahwa kekasihnya itu menaruh meterai dalam hatinya dan juga meterai pada lengannya. Ini berbicara bahwa adanya satu kepastian di mana penulis ingin orang yang dikasih itu memiliki cinta seutuhnya dalam hidupnya, memiliki kepastian bahwa hanya dia milik satu-satunya. Penulis Kidung Agung adalah Raja Salomo. Raja Salomo berharap gadis sulam yang dia cintai itu menaruh hati kepadanya.
Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu dan seperti meterai pada lenganmu. Harapan Raja Salomo kepada gadis sulam ini mau mencintainya. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada balasannya. Cinta muncul dari hati. Makanya ada pepatah, dari mata turun ke hati. Jadi cinta melekat di dalam hati. Seperti dikatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Hati tidak bisa berdusta. Hati itu murni, suci, dan hati tidak bisa berbohong. Sehingga penulis menekankan bahwa cinta sungguh-sungguh muncul dari hati yang murni. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan dan saudara semua, kita adalah milik Allah satu-satunya. Di dalam hati Allah ada kita. Dan Allah berharap di dalam hati kita juga ada Allah. Melalui gambaran kiasan penulis ini menggambarkan juga bagaimana Allah mau di dalam hati kita hanya Dia satu-satunya. Tidak tergantikan cinta kita kepada yang lain. Hanya Allah milik kita. Hanya hati kita sepenuhnya milik Allah. Kita persembahkan, kita berikan kepada Tuhan. Melalui hidup kita, melalui pelayanan kita, melalui apapun yang kita kerjakan, kita hanya mau memberikannya untuk Allah. Poin yang kedua, membawa perubahan. Di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, karena cinta kuat seperti maut. Cinta kuat seperti maut. Setiap orang yang mencintai akan melihat sisi yang berbeda dengan orang lain. Dunia yang dihadapi terasa indah dan bahagia. Membuat perubahan bagi orang yang mengalami cinta. Orang yang tadinya murung akan bahagia ketika dia jatuh cinta. Perubahan demi perubahan terjadi, wajah, penampilan, dan sebagainya. Cinta yang tidak terlihat ada di dalam hati terpancar keluar. Karena cinta membawa satu perubahan pada diri dan karakter orang yang sedang jatuh cinta. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Kekuatannya bisa membuat perubahan bagi orang yang mengalaminya. Nyala api Tuhan yang besar dan dahsyat. Salomo mengalaminya. Begitu menggebu-gebu dia mengejar gadis sulam ini. Penuh dengan semangat, penuh dengan antusias, dia mau mencintai gadis ini. Dan dia berharap gadis sulam ini juga kembali mencintainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, cinta begitu kuatnya, dikatakan seperti maut, dan juga seperti nyala api Tuhan. Kedahsyatannya luar biasa, karena dapat membakar, dapat merubah, dapat membawa orang ke arah yang lebih baik. Apa yang kita hadapi hari-hari ini? Apakah cinta kita kepada Tuhan sudah mulai pudar? Apakah cinta kita selama ini ketika kita melayani, ketika kita menjadi anak Tuhan, ketika kita melakukan pekerjaan kita ingat cinta Tuhan? Atau cinta kita kepada Tuhan sudah mulai pudar oleh berbagai hal, keadaan situasi saat ini, keadaan ekonomi, keadaan dunia yang begitu kacau saat ini, membuat kita melupakan cinta Tuhan. Melalui kesempatan pada hari ini, firman Tuhan yang kita dengar dan kita pelajari, kita mau mengubah hidup kita karena kita punya cinta Tuhan yang begitu kuat dalam hidup kita.
bisa mengubah kita lebih baik lagi dan lebih dekat lagi kepadanya. Poin yang ketiga, cinta perlu komitmen. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Komitmen tidak akan runtuh, bahkan luntur. Cinta perlu penghargaan dari keduanya. Kita tahu cerita ini bagaimana Raja Salomo mengingini gadis sulam ini untuk dapat membalas cintanya. Kalau kita pelajari dalam kitab Kidung Agung ini, bagaimana gadis sulam ini tidak mau membalas cintanya Salomo karena dia sudah punya kekasih. Dia berkomitmen kepada kekasihnya. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, seorang raja pun datang memberikan segalanya buat dia tidak akan berpaling. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, cinta akan kuat kalau punya komitmen di antara keduanya. Amin. Cinta perlu penghargaan dari keduanya. Cinta akan terus setia sampai akhir dan ujungnya kalau keduanya memegang komitmen. Cinta yang berkomitmen itu ada di dalam satu pernikahan, karena pernikahan itu ada anugerah Tuhan. Cinta tak akan bisa bubar kalau kita berkomitmen, karena keduanya berpegang teguh dengan komitmen yang sudah dijanjikan. Tidak ada kata saling menindas dan menekan. Dikatakan di dalam ayat ini, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Dengan kata lain, apapun bisa terjadi untuk menghancurkan, melenyapkan, merobohkan cinta. Tetapi kalau punya komitmen, cinta itu akan tetap kuat sampai selama-lamanya. Di dalam ayat ini dikatakan dua unsur alam, yaitu air. Air yang banyak dan juga sungai-sungai. Ini adalah satu gambaran, lukisan bahwa kekuatannya itu sebetulnya bisa menggoncangkan, menghancurkan kekuatan cinta. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan tidak bisa memadamkan dan menggoyahkan dan mengharobohkan. Karena cinta itu mempunyai komitmen. Kenapa akhir-akhir ini banyak pasangan suami istri tidak setia? Tergoncang oleh karena keadaan ataupun ada orang lain di samping suami dan istrinya. Karena komitmen tidak dipegang teguh. Badai kehidupan akan terus datang silih berganti, akan menggoncang iman, kesetiaan seseorang akan cinta. Tetapi kalau cinta didasari dengan komitmen yang kuat, itu tidak akan tergoyahkan sampai maut memisahkan. Seringkali kita gagal melakukan komitmen kita kepada Tuhan. Kita melayani, kita berdoa, kita melakukan ibadah, kita mengasihi Tuhan. Tapi seringkali kita gagal. Seringkali kita tidak setia melakukannya. Seringkali kita lalai melakukannya. Karena kita kurang berkomitmen kepada Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan sering terabaikan. Karena kita tidak memegang teguh komitmen kita kepada Tuhan. Ketika kita berpercaya, kita katakan, Tuhan, aku mau setia. Aku mau setia dan setia kepadamu. Tapi ketika keadaan, masalah, kesulitan, pencobaan, apapun yang kita hadapi, baik di dalam pelayanan, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering tidak setia. Kita tidak lagi ingat akan cinta kita kepada Tuhan.
Seberapa banyak kita lari dari panggilan kita. Seberapa banyak kita lari dari cinta kita kepada Tuhan. Yang saya mau katakan pada hari ini, bangkit dan kembalilah. Karena Tuhan masih menunggu kita. Di dalam hati Tuhan hanya kita. Dia sudah menjadi milik kita. Jadi cinta Tuhan kepada kita tidak ada batasnya. Dan kita harus mengembalikan cinta kita juga kepada Tuhan. Sama. Tidak ada batasnya. Melalui firman Tuhan pada hari ini, kita belajar untuk kembali lagi kepada Tuhan. Jangan lupakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Gambaran ini memberikan kita untuk lagi dan lagi lebih mencintai Tuhan. Kita ingat panggilan kita yang pertama. Kita ingat cinta kita yang pertama kepada Tuhan. Bangkit, karena Tuhan selalu menunggu kita. Amin, berfirman Tuhan. Terus maju dalam hidup kita, karena Tuhan selalu cinta kepada kita. Kita kembalikan cinta kita kepada Tuhan, karena Tuhan setia kepada cintanya. Milik kepunyaannya kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih melalui firman Tuhan ini kami diajar untuk lebih mencintaimu. Dan apapun yang kami kerjakan Tuhan, karena kami cinta kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya kasih Allah Bapa, persekutuan di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.